wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur bahwasanya sampai pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keimanan sehingga kita mampu melaksanakan saum pada hari ini. Yang tentunya dalam suatu harapan kiranya saum kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini tentunya kita semua ada sebagian yang merasa singkat, ada juga yang merasa lama sejak kita melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini. Ada yang perasaannya begitu singkat, bahkan tetap merasa seakan-akan masih baru berapa hari kita sudah melewatinya 21 hari. Tetapi ada pula tentunya yang merasa bahwasanya ini sudah begitu lama berlangsungnya puasa ini, seakan-akan kapan sih berakhirnya. Tergantung daripada kita bagaimana merasakannya, dan sekaligus tergantung pula tentang kita melaksanakannya selama ini. Tentunya kalau kita mau menyadari bahwasanya perintah puasa ini sebagaimana telah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang semuanya kita hampir sudah bisa memahami, bahkan sudah hafal semua firman Allah ini dalam surah Al-Baqarah, yang mana menegaskan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, agar atau telah diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelum. Ini menggambarkan bahwasanya puasa ini bukan suatu perintah atau model yang baru. Ini mempertandakan bahwasanya Allah sebelumnya telah memerintahkan kepada kaum sebelum kita, sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada satu perbedaan karena disempurnakannya kita berpuasa di bulan Ramadan ini satu bulan penuh. Dan bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan yang istimewa. Dan ketika Allah memberikan sesuatu yang istimewa, tentunya memang ia memiliki satu keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Satu hari dikatakan istimewa dibandingkan dengan hari lain, seperti hari Jumat. Dalam satu hari itu ada waktu yang istimewa, seperti jam malam. Dan di antara beberapa bulan dalam satu tahun, Allah memberikan satu istimewa di bulan Ramadan ini. Dan keistimewaan itulah karena memang beberapa hal yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Bahkan keistimewaan di bulan Ramadan ini itu membawa satu keistimewaan atau menjadikan satu ibadah-ibadah yang lain juga menjadi turut istimewa. Seperti salat yang setiap saat kita lakukan.
Lima waktu kita laksanakan di bulan Ramadan, maka salat lima waktu itu menjadi istimewa. Amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, kalaupun sudah rutin kita melaksanakan di bulan-bulan lain, maka di bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Paling tidak itu mempunyai satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ganjaran yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam beberapa hadis, misalnya amalan-amalan wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu digandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Subhanallah, tentunya inilah suatu keistimewaan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, satu hal yang sangat-sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan keistimewaan di bulan Ramadan. Terutama 10 hari terakhir ini, kita sudah memasuki 10 hari terakhir ini yang dikatakan atau digolongkan dalam itu benar terbebas dari api neraka. Tentunya ada beberapa syarat agar kita terbebas dari api neraka. Terutama di malam-malamnya. Meskipun diutamakan adalah malam-malam ganjil seperti malam kemarin, malam 21, sekarang malam 22, besok malam 23, diutamakan di malam-malam ganjil. Tetapi paling tidak seluruhnya di bulan Ramadan ini malam-malamnya adalah malam-malam istimewa. Hanya saja di 10 terakhir ini diharapkan kita ada satu malam yang lebih istimewa, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang mana lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kebaikan ini maka perlu kita meraih. Sekarang ini kadang kita kurang menyadari. Kita lihat sekarang ini justru semakin hari semakin mendekati akhir atau ujung Ramadan, kita lihat musola-musola masjid-masjid jamaahnya semakin berkurang. Yang semakin ramai apalagi sekarang ini di tempat kita ini ada mall baru seperti Keraton atau Bumi Keraton Mall. Kita lihat kalau saat ini masalah sudah bisa dipastikan berjubel. Mereka ingin menginginkan apa? Bonus-bonus yang ditawarkan berupa promo-promo. Tidak ada bonus-bonus yang ditawarkan berupa potongan-potongan harga yang semuanya. Padahal di malam-malam ini Allah senantiasa memberikan satu promo yang lebih, yaitu berupa sifat kendaraan dari pahala setiap kita melakukan satu amal kebaikan. Ini mestinya yang kita segera raih di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sepenuhnya. Bahwasanya bulan Ramadan begitu bulan istimewa yang datangnya 1 tahun sekali, dan ketika sudah datang dia tidak akan kembali, karena yang datang nantinya adalah bulan Ramadan yang lain dengan lebaran yang lain pula. Oleh karenanya ketika datangnya sekali harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih satu keuntungan di bulan Ramadan ini. Ramadan yang dikatakan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita untuk mendidik diri kita menjadi yang lebih baik. Lebih baik dari itu tantangan kehidupan kita, lebih baik dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus menjadikan satu momen Ramadan menjadi momen untuk perbaikan diri kita. Bulan-bulan yang lewat tentunya kita semua sudah mengalami satu kehidupan dengan berbagai hal yang dan bulan Ramadan menjadi satu waktu untuk perbaikan diri kita. Kita memperbaiki diri kita. Keistimewaan di bulan Ramadan kita begitu mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena Allah telah berjanji ketika Ramadan tiba, Ramadan kemudian Abwaabul Jannah,
wa qulibat amruna wa sufidat kisaitan. Ketika bulan Ramadan datang, Allah membuka lebar-lebar pintu surga, menutup rapat-rapat pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Membuka pintu surga lebar-lebar artinya pintu kebaikan. Dan sekecil apapun membuat satu kebaikan itu menjadi besar pahalanya. Jadi artinya pintu surga itu terus dibuka oleh Allah. Setiap kebaikan yang kecil saja itu mendatangkan satu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan sebagai bahwasanya pintu surga dibuka oleh Allah. Sehingga kita dengan mudah untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan. Dibuka jalan yang lebar. Dan juga selain itu kita dibantu dengan adanya dibelenggu setan-setan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan tercela daripada manusia itu adalah akibat dari godaan setan. Sekarang kalaupun dikatakan tadi Rasulullah SAW pada ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Terus kenapa kemaksiatan masih tetap merajalela? Apakah hadis ini tidak benar? Bukan seperti itu. Lantaran anak buahnya setan-setan itu senantiasa bergerak. Kita ibaratkan begini saja. Sekarang ini kita lihat atau berita kita kalau ada gerombongan ular ditangkap. Kenapa peredaran narkoba masih tetap merajalela? Karena pengikut-pengikutnya, pengedar-pengedarnya, anak buahnya masih tetap mengedarkan. Jadi kalaupun gerbongnya dibelenggu di penjara tetap saja. Sekarang ini bulan Ramadan bukan berarti ada Rasulullah SAW tidak benar bahwasanya setan itu dibelenggu. Benar setan dibelenggu, tapi yang ada pengikut-pengikutnya setan. Manusia yang telah dijadikan sebagai anak buahnya setan, menjadi pengikut-pengikutnya setan itu. Rasulullah ya tentunya perbuatannya dengan merajalela. Karena apa? Karena sudah kabiannya. Jadi yang ditinggalkan adalah perbuatannya. Inilah menyebabkan tetap saja kemaksiatan, kemungkaran, karena yang dilakukan bukan ada setannya, tapi kelakuan setannya yang masih ada. Nah, oleh karenanya sebulan-bulan itu setan itu menakar atau membuat satu jaringan untuk merekrut anak buahnya, pengikut-pengikutnya, besarnya. Sehingga ketika siapa yang telah menjadi pengikutnya, kalaupun setannya dibelenggu, tetap saja kelakuan setannya masih ada. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan betul-betul menghilangkan. Terutama di bulan Ramadan ini, memang itu kebaikan ketika dibuka lebar-lebar, hati kita ini akan mudah menerima satu kebaikan. Ketika dengan mudahnya kebaikan masuk, sudah banyak mungkin. Sehingga perbuatan-perbuatan setan, mungkin perbuatan tercela yang telah dibisikkan selama ini, benar-benar bisa terhapus, bisa kita tinggalkan dengan satu kesadaran kita, bahwasanya perbuatan tersebut salah, kita tinggalkan. Mudah-mudahan benar-benar Ramadan tahun ini bisa menghantarkan diri kita menjadi insan-insan yang layak bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoinya. Sebagaimana janji Allah ketika kita mendapatkan ridhonya, maka jannatullah surganya Allah menjadi balasan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.